Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdhani dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas-tugas saya dari tugas mandiri ke-8 hingga ke-12, di mana itu semua menjadi tugas besar 2 dalam mata kuliah perancangan basis data. Langsung saja, tugas mandiri yang ke-8 yaitu materinya fungsional dependensi. Fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional adalah suatu kondisi di mana satu atribut atau beberapa atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Jadi, misalkan ada suatu atribut yang mempunyai ketergantungan fungsional terhadap atribut lainnya. Langsung ke tugasnya di sini. Soal tugas mandiri ke-8 ada di sebelah kiri, sedangkan jawabannya ada di sebelah kanan, yaitu fungsional dependensi dari atribut-atribut. Sesuai dengan soalnya, kode barang itu bergantungan dengan nama barang, ada juga kode barang bergantungan dengan harga barang, lalu ada nota bergantungan dengan nama penjual, nomor nota juga dengan alamat penjual, hingga seterusnya. Lalu tugas mandiri yang ke-8 juga ada normalisasi, yaitu proses pengelompokan atribut yang membentuk entitas sederhana, non-redundancy, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi ini itu biasanya untuk menghilangkan atau mengurangi redundansi data, dan tujuan lainnya itu untuk memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Langsung saja, menurut soal yang tadi, ini jawaban normalisasinya. Ada nama penjualnya Varia Baby Shop, alamat penjual Jalan Sudirman, nomor teleponnya, nomor kota, nama pembeli, terus kepada, ada alamat juga, kode barang. Normalisasi juga ada tahap-tahapnya, mulai dari anormalisasi 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, hingga 5NF. Dan menurut soal harus dikerjakan sampai 3NF. Ini yang sudah saya kerjakan, anormalisasinya, terus 1NF-nya, terus ada 2NF-nya, ada tabel nota, tabel barang, tabel pembelian, tabel card, tabel penjual. Terus yang ke 3NF juga entity-nya ada tabel nota dengan tabel barang. Lalu selanjutnya tugas mandiri ke-9, yaitu materinya Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. ERD merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menghubungkan antara penyimpan. Jadi langsung ke latihan ERD 1. Di ERD ini juga dikasih soal, ada 3 latihan. Yang pertama, seorang pegawai memiliki data berupa nomor induk pegawai, nama, tanggal lahir, dan keterampilan berbahasa asing. Lalu yang di sebelah kanan ini jawabannya ada gambar diagram ER-nya. Di entity pegawai itu ada atribut NIP, nama, keterampilan, lalu ada alamat. Selanjutnya di latihan ERD kedua, soalnya seorang dosen bisa mengepalai sejumlah proyek dan bekerja pada sejumlah proyek. Yang kedua, jurusan memiliki kode jurusan, nama jurusan, dan lokasi. Terus jurusan dikepalai oleh seorang dosen. Selanjutnya dosen bisa bekerja pada satu jurusan atau beberapa jurusan. Yang sebelah kanan ini jawabannya. Entitinya ada dosen, relationship bisa mengepalai dan dikerjakan. Lalu berhubungan dengan jurusan, ada kode jurusan, nama jurusan. Lalu ke bawahnya ada lokasi, dan di lokasi itu ada nomor gedung, nomor ruangan, serta nama ruangan. Lalu latihan RD ketiga, soalnya setiap dosen memiliki nomor dosen, nama, dan usia. Terus setiap proyek memiliki nomor proyek, sponsor proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai.
Selanjutnya, setiap proyek dikepalai oleh seorang profesor. Selanjutnya, setiap proyek bisa melibatkan satu atau beberapa dosen. Lalu di sebelah kanan ada jawabannya. Di situ ada relationship memiliki, entitinya ada profesor dan dosen. Dosen itu atributnya ada nomor dosen, nama dosen, usia, dan tanggal lahir. Terus profesor ada relationship lagi, yaitu dikepalai hingga ke proyek. Begitu juga dosen ada relationship pekerja yang berhubungan dengan proyek. Di proyek ini atributnya ada nomor proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, hingga sponsor sesuai dengan soal. Selanjutnya tugas mandiri yang ke-10 yaitu transformasi ERD ke database. Jadi tugas mandiri yang ke-10 ini lanjutan dari tugas mandiri ke-9 yang tadi, yaitu ERD, lalu dilanjutkan ke database namun beda soal. Di sini ada di soal ERD-nya ada kelompok film, jenis, harga sewa, terus ada relationship dikelompokkan, ada entity film, kode film, judul, jumlah keping, jumlah film, terus ada menyewa, itu menyewa atributnya ada tanggal sewa, total film, total harga, denda, tanggal kembali. Terus entity customer, atributnya ada nomor identitas, jenis identitas, alamat, serta nama. Nah, di sebelah kanan ini ada jawabannya. Entity dari table film, atributnya ada kode film, judul, jumlah keping, serta jumlah film. Terus tugas table kelompok film, atributnya ada jenis dan harga sewa. Terus entity table hubungan pengelompokan, atributnya ada kode film, jenis, judul, jumlah keping, serta jumlah film. Nah, terus untuk tabel menyewa itu ada kode sewa, tanggal kembali, total film, total harga, serta denda. Selanjutnya ada tabel customer, atributnya ada nomor identitas, jenis identitas, nama, serta alamat. Selanjutnya tugas mandiri ke-11, materinya yaitu LRS. LRS atau biasa disingkat dengan Logical Record Structure merupakan hasil dari transformasi dalam tahapan kardinalitas dari ERD ke LRS dan menghasilkan atribut-atribut yang berelasi. Di sini juga ada contoh soal dari tugas mandiri yang ke-11 yaitu transformasi ERD ke LRS. Di sini sebelah kiri ada soal yang diberikan oleh dosen dan sebelah kanan ada jawabannya. Jawaban yang pertama yaitu disuruh membuat normalisasinya sebelum ke LRS. Mari kita buka. Nah, ini normalisasinya. Atributnya ada NIP, NIS, dari unnormalized. Ada nama pegawai, ada unit kerja, ada bulan, tahun, status, golongan, akademik, struktural, tanggal pengambilan, uraian, keterangan, jumlah, dan total. Nah, terus satu NF juga. Lalu selanjutnya ada 2 NF. Entitinya ada tabel pegawai, tabel gaji, fakultas, dan tabel golongan. Selanjutnya untuk 3 NF-nya ada tabel pegawai, tabel gaji, tabel fakultas, tabel gaji pokok, tabel tunjangan struktural, tabel tunjangan akademik, tabel bank, terus tabel transport, tabel tunjangan keluarga, serta tabel koperasi. Setelah mengerjakan normalisasinya, baru selanjutnya bisa transformasi dari ERD ke LRS. Ini dia diagram ERD-nya. Di sini ada entity pegawai, atributnya ada nama pegawai, NIP, NIS, unit kerja, golongan, status pegawai, struktural, dan akademik. Terus relationship mengajar, entity universitas, nama univ, alamat, serta nomor telepon. Ke bawah ada gaji, atributnya ada
koperasi, bulan, tanggal diambil, transport, tunjangan suami istri, tunjangan anak, struktural, tunjangan akademik, kredit bank, honor, gaji pokok, pot koperasi, terus mengajar, dan tahun. Di sini transformasi RD ke LRS-nya ada pegawai, ini dipisah-pisahkan. Jadi hasilnya di sini LRS yang terbentuk ada tabel universitas, atributnya ada nama universitas, alamat, dan nomor telepon. Terus tabel pegawai, atributnya ada NIP, NIS, nama pegawai, unit kerja, golongan, status pegawai, struktural, dan jabatan akademik. Terus di tabel gaji, atributnya ada bulan, tahun, tanggal diambil, gaji pokok, tunjangan akademik, tunjangan struktural, transport mengajar, honor SKS, tunjangan suami istri, anak, koperasi, kredit koperasi, dan kredit bank. Selanjutnya tugas mandiri ke-12 yaitu spesifikasi basis data. Spesifikasi basis data ini jadi penjelasan tentang basis data itu sendiri yang ada di dalam tabel. Nah, ini di sebelah kiri ada soalnya ada di sebelah kiri, terus yang sebelah kanan jawabannya. Mari kita lihat. Nah, di sini spesifikasi basis datanya. Jadi yang bagian atas ini adalah header, terus yang bagian ini juga masih header. Nah, yang bagian tabel ini merupakan isi serta tanda tangan di bawahnya adalah footer. Spesifikasi basis datanya ada dari yang tabel university, atributnya ada nama university, alamat, nomor telepon. Terus dari tabel pegawai, atributnya ada NIP, NIS, nama pegawai, unit kerja, status kepegawaian, golongan, jabatan akademik, struktural. Bagian kedua yaitu isi. Tabel gaji, atributnya ada gaji pokok, tunjangan akademik, tunjangan struktural, transport mengajar, honor SKS, tunjangan suami istri, tunjangan anak, pot koperasi, kredit bank. Terus di bagian footer ada tabel persetujuan, tanda tangan, serta nama. Itu dia pemaparan yang bisa saya berikan dari tugas mandiri ke-8 hingga ke-12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.